Sejak duduk di bangku SMP, mantan Ketua KPK Abraham Samad sudah tumbuh menjadi sosok pemberani, kritis, dan peduli kepada sesama. Karena ingin membela teman, Abraham pun kerap terlibat perkelahian dengan siswa lain. Bandel-bandel juga nih kita, tapi bandel-bandel dalam artian positif. Bandel-bandelnya suka berantem kan. Selain memang saya suka berantem, begitu suka bela. Saya sebenarnya banyak. Kalau saya hitung-hitung ya, saya berantem itu bukan karena persoalan saya. Sebagai mantan Ketua KPK, Abraham mengaku kecewa dengan ironi yang menimpa KPK saat ini, di mana pimpinan lembaga anti korupsi malah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Ini adalah sejarah paling buruk ya, di dalam sejarah perjalanan KPK. Kenapa sebenarnya ini sejarah paling buruk? Bayangkan, seorang Ketua KPK itu terjerat korupsi. Abraham juga tak menampik kalau mereka yang bekerja di KPK kerap menjadi sasaran teror. Saking seringnya teror itu kemudian menjadi sesuatu yang biasa bagi para pekerja anti korupsi. Tapi kalau tiap hari dilakukan, orang juga menjadi tidak takut, jadi imun. Nah, itulah yang terjadi di KPK. Jadi anak-anak di KPK itu udah nggak takut teror karena setiap hari, bahkan setiap saat kan. Jadi imun. Halo sahabat liputan6.com, welcome back to Bincang Liputan 6 bersama dengan saya Ratu Sria Sumirat, di mana kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang memiliki rekam jejak yang begitu cemerlang dalam upayanya melawan korupsi dan pernah juga menjabat sebagai Ketua KPK pada tahun 2011 hingga 2015. Siapa lagi kalau bukan dengan Abraham Samad, mantan Ketua KPK yang kini juga aktif di media sosial untuk menyuarakan opininya. Langsung saja kita sapa karena beliau sudah berada di sebelah saya. Selamat siang Abang, gimana kabarnya? Siang Mbak Ratu, Adinda Ratu. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ratu sehat kan? Sehat dong, kan Oke. juga semangat nih akhirnya bisa ngobrol sama Abang Abraham Samad nih, sahabat liputan.com. Oke Abang, ini kan kita tahu ya jejak Abang sebagai seorang mantan Ketua KPK, Oke. memiliki jiwa yang sangat tinggi gitu untuk bisa menuntut keadilan. Nah, sejak kapan nih jiwa anti korupsi Abang tuh mulai tumbuh dan apa yang menjadi momentumnya? Begini, saya ini dari kuliah di aktivis ya, pernah jadi ketua senat apa dan lain sebagainya. Jadi di lapangan banyak. Pada saat saya jadi aktivis di zaman kemahasiswaan itu kan masih rejim Orde Baru ya, masih rejim yang sangat represif, yang kebebasan apa semua dibungkam. Jadi kita terbiasa menghadapi tekanan, tantangan, karena terbiasa menghadapi tantangan, tekanan, sehingga perasaan kita, jiwa kita itu adalah jiwa-jiwa untuk selalu melawan tekanan, kezaliman, melawan keotoritarian pada saat itu. Jadi itu terbentuk di masa kuliah sebenarnya, karena ada situasi. Semua orang tahu pada saat itu betapa represifnya rejim Orde Baru. Jadi dunia kampus, dunia kemahasiswaan, dunia aktivis itu betul-betul mendapatkan ruang yang luar biasa ya menghadapi rejim itu. Sebenarnya itu intinya. Oke, jadi momentumnya saat lagi zaman kuliah, Iya. melihat rezim tersebut, Iya. akhirnya muncullah jiwa tersebut Iya. ya. Kan beda sekarang, misalnya kalau sekarang mungkin orang sudah mengalami situasi yang berubah ya, semua serba enak ya. Di masa kita cerita lah setelah reformasi itu kan sudah nggak ada penindasan, tidak ada pengekangan, pembungkaman. Walaupun sekarang terjadi lagi, ya. Oke. Orang sekarang dibungkam lagi, dilarang bicara, kadang-kadang orang dikriminalisasi. Tapi pernah kita merasakan kebebasan ketika 98, 99 ya, waktu baru selesai reformasi. Jadi itu bedanya sebenarnya. Jadi situasi kondisi itulah yang menyebabkan mungkin generasi saya, generasi apa nih? Baby boomers ya Baby mungkin boomers. ya. Itu memang kalau dilihat semua, bukan cuma saya, orangnya tipikalnya begitu-begitu. Karena pernah mengalami kondisi yang berat dan selalu harus melawan. Oke. Ya, oke. Ini menarik juga nih, apakah benar bahwa Abang siap pasang badan secara fisik gitu demi membela teman waktu sekolah dulu, benar nggak? Jadi begini, dulu saya ini kan di Makassar ya, Iya. bandel-bandel juga nih kita, tapi bandel-bandel dalam artian positif. Bandel-bandelnya suka berantem kan. Jadi saya itu selain memang saya suka berantem, begitu suka bela. Saya sebenarnya banyak. Kalau saya hitung-hitung ya, saya berantem itu bukan karena persoalan saya. Bukan orang lain. Ini persoalan orang, maka saya pikir sekarang goblok juga dulu saya ini, berantem bukan persoalan saya, tapi sudahlah. Itu solidaritas ya, rasa membela teman-teman.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu ada tradisi di Makassar. Tapi sekali lagi netizen ini jangan dicontoh ya. Jadi tidak selamanya tradisi itu betul. Tapi dulu ada semacam tradisi di Makassar. Anak laki-laki itu nggak boleh pulang ke rumahnya terus nangis. Lapor sama orang tuanya bahwa aku digebukin. Pasti orang tuanya bilang, kamu kembali lagi gebukin dia. Tapi sekali lagi netizen ini nggak boleh kan gitu. Jadi nggak boleh dulu laki-laki di Makassar tuh nggak boleh manja gitu. Jadi mungkin itu ya ada kultur begitu. Sebenarnya itu yang melatar belakangi. Kemudian yang ketiga, saya waktu SMA, saya ini olahraganya tinju. Oh. Kalau Anda lihat di sini saya ini udah pernah dijahit, dipecah ya. Itu ada bekas. Hidung saya apa semua. Jadi terbiasalah dengan begitu. Walaupun olahraga tinju saya itu berhenti ketika saya masuk kuliah. Karena dulu saya kuliah di Unhas, zaman saya itu semua orang mengalami di usia saya. Kita itu ada penilaian di 3 semester. Kalau di 3 semester itu kita tidak capai IPK-nya dulu 3,5 atau berapa lupa ya, 3,0. Kalau kita nggak sampai gitu bisa drop out. Ya. Sehingga pada saat itu saya tinggalkanlah olahraga saya itu, olahraga dunia tinju. Karena saya harus konsentrasi. Supaya saya bisa lolos dari 3 semester itu. Sebenarnya gitu intinya. Oke. Tapi benar ya bahwa dulu emang siap pasang badan untuk Wah, teman. berantem saya. Suka berantem. Nggak nyangka Tapi loh. sekali lagi netizennya nggak boleh dicontoh nih. Ini Ya, masa jangan dulu. dicontoh untuk ya, berantem ini cerita ya. aja masa lalu. Tapi jangan dicontoh. Nggak Oke. boleh. Anak-anak nggak boleh berantem sekarang. Oke, benar sekarang nggak boleh berantem. Nggak boleh berantem ya. Tapi kita nggak nyangka karena Bapak Abraham ini kelihatan seperti orang yang tenang kayaknya ya. Kayak legowo aja gitu loh. Nggak nyangka bahwa masa lalu itu banyak berantem gitu. Ya gitu. Malah sekarang jadi pemberani dong gara-gara pemberantem itu. Ya mungkin begitu. Lebih kepada, saya nggak sebutin sebagai pemeran, lebih sportivitas. Iya, sportif. Ya gitu ya. Membela kebenaran. Jadi kita berantem dulu itu karena di kepala kita ini kita sedang membela kebenaran. Sebenarnya itu intinya. Di kepala saya dulu ketika saya berantem membela teman saya yang dianiaya, saya selalu mempersepsikan ini saya membela kebenaran. Oke. Jadi itu intinya sebenarnya. Oh, berarti selalu membela teman yang dianiaya. Ya, itu gitu. intinya. Itu persepsi di kepala saya pada saat itu. Ketika saya membantu teman saya, selalu saya melihat posisi teman saya ini dalam posisi yang tidak berdaya gitu ya. Jadi saya harus membantunya karena kalau tidak orang ini kan tahu aja lah sampai sekarang pun mungkin ya ada sebagian kecil. Ya namanya kalau di dunia masih anak-anak di SD itu biasa kayak hukum rimba siapa yang paling kuat itu yang menguasai, itu kan biasa kita lihat di TV ya. Iya. Gitu. Jadi biasa kasihan kan teman-teman yang mungkin nggak terlalu anu itu kan biasa dibully istilahnya. Dibully. Kalau sekarang gini dibully. Itu biasa dibully oleh senior-seniornya kan. Sebenarnya itu intinya di zaman SMA itu banyak teman-teman yang lemah. Itu sering dibully. Itu saya ambil alih posisi itu. Maksudnya saya lawan itu orang yang bully. Sebenarnya gitu. Hebat sekali loh. Bahkan di saat seperti itu sebenarnya bisa jadi yang ngebully juga gitu kan. Ya, tapi Ngegeng saya tidak bareng. melakukan, Tapi saya tidak membela. melakukan. Karena peduli sama yang lebih lemah. Itu sebenarnya intinya. Oke. Nah, Tapi sekali lagi nggak boleh dicontoh ya. ya jangan dicontoh untuk berantem-berantemannya. Berantemnya. Kalau membela boleh. Betul. Oke, ini kan tadi Abang sempat sebut ya lulus dari Unhas. Kemudian Abang juga mulai bekerja sebagai advokat Oke. dan juga aktivis anti korupsi. Iya. Nah, kenapa nggak jadi hakim aja, kan sama-sama dalam bidang hukum tuh? Jadi begini, saya itu kan tertarik melihat ya advokat. Kenapa? Saya pikir itu kan penegak hukum itu bisa advokat, ya pengacara bisa hakim, bisa jaksa, bisa polisi. Tapi saya lihat ketiganya ini hakim, jaksa, polisi ini kan bagian dari pemerintahan, itu yang saya tangkap dulu ya. Jadi kalau kita jadi hakim, jadi jaksa, jadi polisi itu kan kita masuk ke dalam sistem ya. Kita tidak bisa independen. Jadi maka saya memilihlah pada saat itu untuk jadi advokat. Sebenarnya itu intinya sederhana kan. Jadi saya pikir mungkin dengan jadi advokat saya bisa lebih banyak berbuat untuk orang banyak ya, membela orang banyak. Itu di benak saya sih sebenarnya pada saat itu. Dan saya melihat kan banyak ketidakadilan pada waktu saya zaman kuliah kan, keliling-keliling biasa ke daerah-daerah kan, zaman saya mahasiswa kemana-mana kan pada saat itu rejim sangat represif, banyak melakukan penindasan, ya rakyat-rakyat yang ditindas oleh penguasa, oleh aparat pada itu saya kan melihat dengan mata kepala pada saat itu ya, sehingga mulailah pada saat itu saya berpikiran bagaimana saya membantu orang ini kan gitu kan. Maka ini kalau saya keluar ini saya mau jadi lawyer.
Sebenarnya sederhana aja begitu. Oke, karena lebih dekat sama si korbannya Iya, dibandingkan kalau jadi hakim. iya betul. Mm-mm. Sebenarnya itu intinya. Saya lebih bisa dekat gitu. Oke, apakah ini juga cerminan dari dulu waktu masih masa sekolah nih, masih suka Hmm. membantu teman gitu, Oke. dibandingkan jadi hakim, mending jadi advokat karena seperti itu waktu masih kecil Iya, itu juga. pemikiran sederhana saya kan. Mm-mm. Walaupun pemikiran itu mungkin orang bisa berdebat ya. Benar nggak kan gitu, tapi itu pemikiran sederhana saya pada saat itu. Oke, nah Bapak nih juga 2 kali gagal dalam seleksi pimpinan KPK, tidak membuat Abang mundur ya Oke. untuk menjadi pimpinan KPK. Apa yang membuat Abang yakin bakal bisa lolos jadi pimpinan KPK? Saya itu kan selain advokat, saya aktivis anti korupsi di Sulsel ya, Iya. di Makassar. Saya berpikir pada saat itu, kan saya juga termasuk salah satu ketika undang-undang KPK pertama mau dibuat ya. Saya termasuk salah satu orang yang diundang dari Makassar untuk memberikan masukan-masukan, ya, rumusan-rumusan pertamanya, draft-draft akademiknya. Maka pada saat itu saya melihat, mungkin saya membayangkan ya, waktu undang-undangnya itu disahkan, inilah tempat yang paling tepat buat saya. Ya, sebenarnya inilah tempat yang, karena saya lihat ini ada sebuah lembaga yang dibentuk, dia sifatnya independen, tidak berada atau tidak di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dia independen dan dia adalah lembaga penegakan hukum. Saya ini luar biasa nih, bayangan saya ini luar biasa. Dia bukan jaksa, dia bukan polisi, tapi dia penegak hukum. Maka saya bilang, inilah tempat bagi saya yang tepat. Itu di pikiran saya. Makanya saya kejar terus tuh. Pertama saya nggak lolos, kedua akhirnya bisa. Sebenarnya itu intinya. Karena saya udah lihat ini tempat yang paling tepat nih buat saya. Dan buat orang-orang yang ingin mengabdikan dirinya untuk pemberantasan korupsi. Baik, karena tidak ada campur tangan dari... Nggak ada campur tangan. Dia oke. lembaga independen, beda dengan sekarang. Iya. Nah, dari sekian banyak kasus besar dan melibatkan sosok berpengaruh yang dibongkar oleh KPK di masa kepemimpinan Abang, kasus mana nih yang dinilai paling berat dan pelik saat untuk ditangani? Sebenarnya nggak ada yang berat, nggak ada yang pelit, nggak ada yang ringan. Dan semua kasus itu kita anggap sama aja ya. Walaupun memang kalau dalam KPK itu ada istilah grand corruption ya, yang harus ditangani KPK. Apa itu grand corruption? Jadi di roadmap kita itu dulu waktu di zaman saya, bahwa yang ditangani KPK itu adalah yang disebut grand corruption. Apa itu grand corruption yang dimaksud? Itu ada 2 indikatornya. Jadi bukan saja itu kan kalau terjemahnya grand corruption itu korupsi besar ya. Apa indikatornya sehingga kasus korupsi itu dianggap besar? Itu ada 2. Pertama, nilai yang dikorupsi atau nilai kerugian negaranya, dan pelakunya. Jadi mungkin bisa saja ada peristiwa korupsi ya, atau ada tindak pidana korupsi yang mungkin kerugian negaranya kecil atau yang suapnya diterima orang itu kecil, tapi karena orang itu penegak hukum, maka itu akan ditangani KPK. Karena itu juga masuk kategori. Jadi selain jumlah kerugian negara atau jumlah yang dikorupsi, orangnya. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh. Seorang hakim ditangkap atau seorang jaksa ditangkap karena dia cuma menerima suap misalnya 300 juta. Bahkan ada hakim pernah ditangkap 100 juta. Orang bilang, itu kan bukan grand corruption. 100 juta itu kecil. Kan gitu kan pikiran orang. Grand itu orang pikir miliar. Enggak, tapi Anda lihat. Siapa yang lakukan itu? Hakim. Bayangkan, orang ini dia bisa menentukan tentang keadilan. Jadi kalau dia menyalahgunakan jabatannya untuk menentukan keadilan, ini berbahaya sekali. Maka itu harus ditangani KPK. Sebenarnya itu. Coba Anda bayangkan, seorang hakim itu yang bisa menentukan sebuah peristiwa adil apa enggak di tangannya, di palunya kan, dia akan menentukan kebenaran seseorang. Kalau hakim ini menyalahgunakan kekuasaannya dengan terima suap, kan bisa saja orang yang seharusnya benar, dia salahkan. Orang yang salah bisa dibenarkan. Orang ini berbahaya banget kan. Ini kalau ada penjahat, ini penjahat paling sadis. Maka itu harus ditangani KPK. Oke. Sebenarnya begitu. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Mungkin boleh dong satu contoh kasus yang pernah ditangani yang menurut Abang tuh paling mengena gitu. Sebenarnya sih sama aja ya. Kan kita tangani ada beberapa menteri ya. Terus ada juga gubernur, beberapa gubernur, bupati, ada anggota juga DPR. yang korupsi Wisma Atlet saat itu. Iya, ada kan? juga Wisma Atlet, ada menteri. Kemudian ada juga ketua MK pada saat itu ya, Akil Mukhtar. Macam-macam lah. Jadi semua ada menteri, kalau nggak salah ada 3, 4 ya gitu ya. Gubernur, bupati apalagi, DPR.
Jadi semua ada pada saat kita, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi kita menganggap itu yang harus memang menjadi fokus perhatian KPK. Jadi menurut saya begini, KPK itu harus lebih fokus. Karena kan dia nggak mungkin memberantas korupsi semua, kan dia terbatas. Pegawainya berapa sih? Dia nggak ada di semua provinsi. Makanya itu dia punya roadmap, itu harus jelas. Kasus-kasus apa saja yang dia harus tangani, yang dia harus fokus. Ya. Makanya dulu waktu zaman saya, roadmap kita itu fokus terhadap kejahatan korupsi yang sifatnya grand corruption. Itu fokus kita dulu. Apa itu grand corruption? Itu ada indikatornya itu tadi, ada dua. Kerugian negara atau jumlah besarnya yang dia korupsi atau pelakunya. Jadi dulu kita rumuskan begitu supaya kita nggak serampangan. Karena kalau misalnya begini, semua kita mau tangani yang kecil-kecil, nanti yang besar lewat. Padahal kalau yang kecil itu bisa ditangani oleh kepolisian, kejaksaan. Karena kan mereka ada sampai di level kabupaten. Kalau KPK kan nggak ada di sana. Jadi kita susah menjangkau ya. Makanya itu kita buat roadmap-nya. Apa yang menjadi fokus kita? Makanya tadi fokusnya itu kita grand corruption dulu. Oke, sebenarnya itu intinya. Baik sih, bagus juga ya. Jadi memang tersusun dengan baik gitu ya. Mau arahnya kemana? Iya, karena kalau enggak, beda kalau misalnya kita itu lembaganya besar, kayak polisi atau jaksa yang ada di setiap kabupaten, kita nggak perlu rumuskan begitu kan. Tapi karena kita lembaganya tidak terlalu besar, infrastrukturnya nggak besar, pegawainya nggak besar, makanya kita harus rumuskan fokus kita kemana. Karena kalau enggak, nanti tidak terarah pemberantasan korupsi kita, tidak efektif nanti. Sebenarnya itu intinya. Nah, ngomongin soal itu, bagaimana nih Abang menilai KPK saat ini kondisinya ketika pucuk pimpinannya menjadi tersangka dugaan kasus pemerasan dan KPK juga tak kunjung memiliki ketua yang baru sampai sekarang? Jadi begini sebenarnya, ini adalah sejarah paling buruk ya di dalam sejarah perjalanan KPK. Kenapa sebenarnya ini sejarah paling buruk? Bayangkan seorang ketua KPK itu terjerat korupsi. Pemerasan itu kan bagian dari korupsi, salah satu kejahatan korupsi. Dan kemudian bukan cuma ketuanya, kita pernah lihat ada Lili kan, komisioner lain. Itu juga sebenarnya kalau dilakukan penyelidikan lebih intensif itu dia kena pidana karena kan dia menerima gratifikasi nonton balap di Mandalika. Tapi kan kemudian cuma diperiksa di etik dan kemudian dia mundur dan selesai. Padahal kan sebenarnya nggak begitu. Harusnya dia diminta juga pertanggungjawaban pidananya, dipidanakan seperti Firly, tapi kan enggak dibiarkan begitu saja. Belum lagi kalau Anda melihat kejadian kemarin itu ada beberapa pegawai KPK yang disinyalir ya menerima melakukan pemerasan di rutan KPK ya, macam-macam, ada yang pelecehan seks terhadap keluarga tahanan, macam-macam. Ini menurut saya ini nggak pernah terjadi begini-begini. Ini kan luar biasa, ada sebuah lembaga yang dipercaya masyarakat, tapi di dalamnya bobrok. Kan aneh kan gitu, sehingga orang bisa nggak percaya. Kenapa ini terjadi? Pegawainya jadi berantakan semua. Kalaupun dulu ada paling 1, 2, 3, keluar, lempar keluar, singkirkan, penjarakan, supaya yang lain nggak. Tapi ini kan kayak masif semua. Kalau masif maka kita harus cari tahu kenapa nih penyebab. Kalau 1, 2, 3 itu kasuistis. Oke ya? 1, 2, 3 yang di masalah itu kasuistis. Tapi kalau masif itu bukan kasuistis. Itu ada masalah dengan sistem yang ada di dalam. Ada masalah dengan ketauladanan. Nah, kenapa saya bilang ada masalah dengan ketauladanan? Dia melihat pimpinannya itu brengsek. Pimpinannya penjahat. Kan gitu. Jadi dia nggak bisa meniru. Waduh, aku mau teladani siapa nih? Masa aku mau teladani ini pimpinan yang begini modelnya? Yang penjahat? Kan gitu. Sama Anda kalau di kantor. Kalau bos Anda penjahat, masa Anda mau, waduh brengsek nih bos saya. Masa enak aja dia begini. Biasa Anda jadi ikut-ikutan. Itu yang terjadi di KPK sebenarnya. Kalau sekarang. Jadi tidak ada ketauladanan lagi. Tidak ada contoh. Kalau pimpinannya bagus. Ini anak buah dibawa jadi baik. Kan dia takut berbuat. Tapi kalau dia pimpinan nggak beres. Ikut-ikutan semua nih. Dibawa jadi nggak beres. Ini kalau dibandingkan antara dulu masa kepemimpinan Abang dengan sekarang. Apa yang paling berbeda sehingga bisa terjadi seperti ini? Ini menarik. Pertama menurut saya. Ini ada sebuah desain ya. Ada sebuah desain yang luar biasa. Desain atau skenario untuk melemahkan KPK. Pertama, ada 2 yang dia lakukan. Merevisi undang-undang KPK yang lama. Dengan undang-undang yang baru KPK tahun 2019. Dan hasil revisi itu, saya udah baca pasal per pasal. Itu semua tidak ada satupun alasan yang saya bisa menyatakan bahwa undang-undang baru itu menguatkan.
Justru setelah saya membaca pasal per pasal, yang ada undang-undang yang baru itu hasil revisi undang-undang lama, itu melemahkan KPK. Pertama kita bicara pasal. Jadi memang undang-undangnya dibuat sedemikian rupa sehingga KPK itu menjadi lemah. Lemah dalam pemberantasan korupsi dan lemah dari segi infrastruktur kelembagaan. Kemudian setelah undang-undangnya direcokin, maka yang kedua dilakukan yang namanya infiltrasi pimpinan KPK ke dalam lembaga KPK. Dimasukkanlah orang-orang yang moralnya itu bobrok untuk memimpin KPK. Agar supaya apa? Agar supaya KPK-nya berantakan. Ya, dia keropos dari dalam. Karena kan kalau kita mau menghancurkan KPK, kalau dari luar, kalau kita ingin menghancurkan KPK itu serangan dari luar, itu kan akan kelihatan. Orang bisa berbondong-bondong, rakyat Indonesia akan datang membela KPK menghalangi. Tapi kalau pembusukannya itu dari dalam, itu kan nggak kelihatan. Nah, maka itulah yang dilakukan. Pertama, revisi, kemudian dimasukkanlah orang-orang yang bobrok, pimpinan-pimpinan yang tidak bermoral. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Makanya kasus Firly ada, kasus Lili ada. Itu kan menurut saya, akal sehat kita tidak bisa menerima ada seorang pimpinan KPK melakukan korupsi. Padahal ini lembaga korupsi yang dipimpin. Bisa nggak kita terima akal sehat kita? Kan nggak bisa kan? Kalau misalnya orang lain korupsi, mungkin kita masih pikir-pikir, oh iya ya, mungkin ya. Tapi kalau seorang pimpinan lembaga anti korupsi yang juga melakukan korupsi, tidak masuk di akal sehat kita. Ini kayak dunia runtuh nih, kan gitu. Itu yang terjadi KPK sekarang sebenarnya. Ironis banget ya. Bahasa itu yang paling tepat, ironis. Kira-kira seperti itu. Sehingga itulah yang menyebabkan KPK hancur seperti sekarang. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, kekuatan KPK selama ini adalah dipercaya oleh rakyat. Trust, itu kekuatan terbesar yang dimiliki KPK selama ini. Jadi ketika kekuatannya itu hilang, masyarakat sudah nggak percaya, maka KPK menjadi lemah. Dia menjadi tidak berdaya. Dan itu yang terjadi sekarang. Oke, berarti titik baliknya itu adalah pada saat undang-undang mulai direcoki ya? Iya, direvisi. Salah satu contohnya misalnya, ini contoh saja. Belum kalau saya bahas pasal per pasal, tidak cukup waktu kita. Tapi yang sederhana saja. Di dalam undang-undang baru, itu meletakkan kelembagaan KPK itu bukan lagi sebagai lembaga yang independen. Tapi di situ jelas-jelas di dalam undang-undang baru, disebutkan bahwa lembaga KPK itu adalah lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Jelaskan bahwa dia bagian dari eksekutif. Dulu di undang-undang lama itu disebutkan bahwa lembaga KPK adalah lembaga independen, bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif. Begitu. Tapi di undang-undang baru itu jelas-jelas dinyatakan bahwa dia bagian dari rumpun eksekutif. Oleh karena dia bagian dari rumpun eksekutif, maka pegawainya harus ASN, pegawai negeri sipil. Maka kemarin kan seluruh pegawai KPK itu dilakukan asesmen ulang untuk jadi pegawai negeri sipil. Dalam asesmen ulang itulah yang dilakukan Firly dan kawan-kawan itu melakukan tes yang namanya TWK. Tes wawasan kebangsaan yang dibuat-buat. TWK ini tes yang dibuat-buat, yang direkayasa untuk menyingkirkan 57 orang pegawai KPK, Novel dan kawan-kawan yang selama ini orang yang bagus integritasnya, orang yang menjaga KPK dan orang yang melawan Firly. Ini sengaja dibuat tes wawasan kebangsaan untuk disingkirkan. Dan benar kan terjadi bahwa mereka nggak lulus disingkirkan semua nih. Kenapa? Karena Firly melihat kalau orang-orang ini masih ada di dalam, ini nggak bisa nih dia otak-atik KPK. Dan betul kan dia berhasil kan ketika 57 orang ini kan KPK dibuat rontok kan. Jadi fakta ini yang aku ceritakan bukan fitnah. Jadi rontoklah itu KPK setelah anak-anak itu keluar semua. Dan yang terjadi sekarang terbukti, terkonfirmasi, nggak bisa dibantah. Kalau ada orang yang mau bantah sama saya silahkan. Kita adu argumen di sini. Jadi kalau memang mau menanam tanaman yang baru, sebelumnya tuh harus dipotong dulu ya. Bibitnya yang harus bagus, Mbak. Iya, Ini ibaratnya bibit yang ditanam ini bibit yang bukan bibit unggul. Bibit yang rusak. Jadi dia menghasilkan tanaman yang rusak pula. Itulah ibaratnya KPK sekarang. Jadi pimpinan yang ditanam di dalam adalah pimpinan-pimpinan yang bermasalah. Sekali lagi yang saya ungkapkan bukan fitnah. Karena ini terkonfirmasi ketika Firly dilakukan assessment ya oleh Pansel, itu kan sebenarnya KPK sudah mengirim
tentang beberapa pelanggaran etik yang dilakukan Firly ketika menjabat sebagai deputi kan. Udah dikirim ke Pansel KPK, udah dikirim ke DPR. Ini jangan pilih Firly dan kawan-kawan karena punya masalah secara etik. Tapi kan tetap diloloskan. Jadi ini kan terbukti, bukan fitnah. Oke, kita berlanjut lagi ya. Meski sudah ada KPK, Oke. korupsi kan sepertinya tidak berkurang ya. Oke. Nah, apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Bahkan dari zaman pertama KPK ada pun Oke. hingga sekarang, bahkan mungkin sekarang makin parah. Oke. Kenapa itu tidak pernah bisa berkurang? Ini menarik banget pertanyaan. Jadi sebenarnya ada 3 hal ketika kita ingin melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan berhasil. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Dan ini dilakukan oleh China yang berhasil melakukan pemberantasan korupsi. Apa itu? Ada 3 hal. Pertama, hukuman yang berat. 1. Kemudian yang kedua, melakukan pemiskinan. Dan yang ketiga, sanksi sosial. Pemiskinan, bagaimana caranya melakukan pemiskinan terhadap koruptor? Yaitu lewat undang-undang perampasan aset. Tapi kan sampai hari ini undang-undang perampasan aset kita tidak pernah disahkan. Kemudian yang ketiga, harus ada sanksi sosial yang diberikan kepada koruptor dan mantan koruptor. Kenapa saya katakan mantan koruptor? Karena begini, ini paling parah di Indonesia. Tidak pernah memberikan sanksi sosial kepada mantan para koruptor. Contoh apa? Lihat ya, kalau Anda lihat koruptor yang keluar dari penjara, misalnya Anda lihat kayak gubernur apa itu kemarin, Sulawesi Tenggara, atau gubernur saya pun, Sulawesi Selatan, ketika dia keluar dari penjara dengan kasus korupsi, disambut. Kayak orang pahlawan nih, baru datang dari medan peperangan, ini disambut rame gitu. Itu banyak ya. Mungkin Anda lihat, bahkan ada yang setelah keluar masih bisa menempati jabatan yang prestisius. Misalnya di P3 ada jadi ketua dewan pembina apa dan kemudian disambut oleh masyarakat. Itu kan berarti kita tidak memberikan sanksi sosial. Bahkan ada juga mantan koruptor yang keluar tiba-tiba jumpa pers kayak pahlawan gitu loh. Ya. Dan media ikut-ikutan juga datang ke rumahnya syuting. Ini kritikan saya terhadap media. Ikut-ikutan ambil gambarnya dan menyebarluaskan jumpa persnya. Itu kan membesarkan dia. Harusnya kan media jangan datang syuting dia. Itu memberi sanksi sosial. Karena kalau Anda datang syuting, itu Anda tidak memberikan sanksi sosial, tapi Anda memberikan panggung. Jadi sanksi sosial itu bahasa kasarnya jangan lagi memberikan dia tempat. Supaya ada efek jerah. Kalau kita memberikan dia tempat, kita memberikan panggung dia, itu kita tidak memberikan dia efek jerah. Karena efek jerah ini adalah salah satu hukuman yang paling efektif terhadap mantan koruptor. Bayangkan ya kalau di China, aku mau cerita, kalau di China, dia tahu nih China ya, mantan koruptor yang baru keluar, itu kadang-kadang masyarakat juga sama dengan di Indonesia, tidak memberikan sanksi sosial. Harusnya kan sanksi sosial itu kita harus kucilkan dia, jangan lagi diberikan tempat. Di China pun seperti begitu, tapi pemerintahnya hebat. Pemerintahnya lihat begini, loh kok ini mantan koruptor kadang-kadang dianggap pahlawan gitu kan. Maka pemerintahnya apa dia lakukan supaya memberikan sanksi sosial? Dia buat undang-undang. Undang-undang itu salah satunya undang-undang. Dalam undang-undang itu ada undang-undang pembatasan tentang narapidana koruptor. Apa yang ada dalam undang-undangnya? Dia memberikan jeda waktu. Jadi mantan koruptor yang akan kembali ke jabatan publik, dalam undang-undangnya di situ kembali ke jabatan publik, tidak boleh dipilih di dalam jabatan publik maupun jabatan kayak DPR dalam rentang waktu 30 tahun. 30 tahun. Bayangkan, jadi kalau Anda keluar umur 40 tahun, 30 tahun, 70 tahun, Anda sudah nggak bisa apa-apa. Sebenarnya dia mau tulis itu dalam undang-undangnya, kalau menurut saya dia sudah mau tulis itu buat dia bisa lagi, tapi kalau dia tulis begitu kan nanti dianggap melanggar HAM. Ya kan? Jadi dia tetap supaya tidak dianggap melanggar HAM itu undang-undang dia kasih rentang waktu 30 tahun. Tapi itu kan Anda sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang paling pas. Itulah cara pemerintah China memberikan sanksi sosial. Kenapa pemerintahnya itu mengambil alih sanksi sosial yang harus diberikan rakyat, tapi pemerintahnya, karena dia melihat, wah rakyat saya ini permisif. Seperti juga rakyat Indonesia permisif, makanya pemerintahnya, oh kalau rakyat saya permisif, saya yang ambil alih. Dia buatlah undang-undang begitu. Maka sebenarnya saya himbau masyarakat Indonesia harus memberikan sanksi sosial bagi mantan koruptor. Kalau enggak bisa,
Pemerintah Indonesia yang ambil alih. Bagaimana caranya mengambil alih? Buat undang-undang begitu, sebutkan bahwa mantan koruptor itu tidak bisa lagi dipilih ke jabatan-jabatan publik misalnya kalau nggak mau tulis 30 tahun, 25 tahun lah, kortin 5 tahun. Kan gitu ya. Kalau nggak mau terlalu keras. Artinya kan sudah nggak diberi kesempatan kan? Nah gitu, itu sebenarnya. Kemudian pemiskinan, ini kata sains sosial ya, pemiskinan. Bagaimana pemiskinan? Di Indonesia juga nggak jalan pemiskinannya, karena tidak ada undang-undang perampasan aset. Kan lewat undang-undang perampasan aset lah kita bisa melakukan pemiskinan. Tapi ingat, pemiskinan tidak hanya satu jalan, bahwa hanya lewat undang-undang perampasan aset. Masih ada jalan lain. Apa jalan lain? Kita bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi ketika seseorang koruptor dikenakan pasal tipikor, itu kita bisa kenakan juga undang-undang tindak pidana pencucian uang agar supaya kita bisa menyita asetnya, kita bisa memiskinkan dia. Itu bisa dilakukan kalau undang-undang perampasan asetnya belum ada. Kemudian yang pertama juga hukuman berat. Hukuman berat itu orang yang divonis dalam kasus korupsi itu tidak boleh hukumannya ringan. Karena itu tidak memberikan deteran efek. Tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Dia harus hukuman berat. Tapi lagi-lagi sistem hukum itu tidak berdiri sendiri. Ada yang disebut criminal justice system. Apa itu criminal justice system? Jadi misalnya begini. Kalau pengadilan memberikan hukuman berat, lembaga-lembaga lain yang ada dalam kaitan criminal justice system, misalnya lembaga pemasyarakatan, itu harus juga menunjang vonis hakim. Misalnya begini, kalau hakim memberikan hukuman berat, jangan lembaga pemasyarakatannya itu memberikan remisi. Karena kalau hakimnya sudah memberikan hukuman berat, KPK-nya sudah menuntut berat dan dihukuman berat, tapi lembaga pemasyarakatannya memberikan remisi setiap tahun macam-macam, ada remisi hari raya, remisi 17 Agustus. Kan kalau 20 tahun, bisa dia dikortin terus kalau lewat remisi, bisa menjadi 5 tahun. Akhirnya apa? Dia cuma menjalani hukuman 5 atau 6 tahun. Apa itu memberikan efek jera? Kan enggak. Itulah yang celakanya di Indonesia. Jadi hakim, KPK-nya sudah bagus memberikan hukuman. Tiba-tiba Kementerian Hukum dan HAM, obral itu remisi. Orang dikasih berapa kali remisi. Ya jelas dong dia bisa hukumannya biar 20 tahun menjadi 5 tahun karena ada remisi. Itulah yang menurut saya pemerintah ini tidak punya political will untuk memberikan hukuman berat. Jadi hukuman berat jangan dilihat dia berdiri sendiri. Misalnya begini, hakim memberikan 20 tahun itu sudah ada hukuman. Enggak. Yang ada di dalam kaitan criminal justice system, di situ ada lembaga pemasyarakatan, itu harus terlibat memberikan hukuman berat. Bagaimana caranya? Misalnya hakim, pengadilan sudah memvonis 20 tahun, dia jangan memberikan remisi. Karena kalau hakim sudah capek-capek, KPK-nya sudah capek-capek berikan hukuman berat 20 tahun, tiba-tiba Kementerian Hukum dan HAM lewat lembaga pemasyarakatan memberikan remisi 3 kali dalam setahun. Apa yang terjadi? 20 tahun menjadi 5 tahun. Kalau dia menjalani hukuman 5 tahun, tidak memberikan efek jera. Maka kalau tidak memberikan efek jera, orang tidak takut korupsi. Orang pikir aku korupsi triliunan, nanti biar aku di penjara 20 tahun, nggak apa-apa. Nanti aku urus di lembaga pemasyarakatan, dapat remisi 4 kali, selesai. Saya 5 tahun, duit saya masih banyak. Itu yang terjadi di Indonesia. Benar nggak? Jadi ini nih peringatan nih buat pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan nanti presiden yang terpilih harus memperhatikan ini. Karena kalau enggak dilakukan, hancur Indonesia ini. Benar, ini peringatan ini. Aku ingatkan siapa saja nanti presiden terpilih, enggak boleh main-main terhadap pemberantasan korupsi. Oke, ini bagus banget ya, peringatan untuk pemerintah selanjutnya dan presiden selanjutnya juga memperhatikan bagaimana nanti korupsi ditangani di negeri ini. Oke, sekarang kita berlanjut ke selanjutnya nih. Kalau saat ini Abang jadi ketua KPK, misal prioritas apa yang akan dibenahi? Begini, sebenarnya kalau menurut saya KPK itu nggak bisa satu-satunya lembaga yang melakukan pemberantasan. Dia harus didukung penuh oleh pemerintahan, dalam hal ini presiden, ya, kekuasaan tertinggi. Karena kalau cuman KPK tanpa ada dukungan politik yang kuat dari presiden, sulit juga dia melakukan. Walaupun dia independen, dia sulit. Karena kalau dia mau melakukan, tapi ada halangan-halangan politik, rintangan-rintangan politik, misalnya lewat undang-undang apa dan lain sebagainya, itu kan susah. Jadi
kesuksesan pemberantasan korupsi di sebuah negara itu selalu dipengaruhi oleh political will, kekuasaan yang ada di negara itu. Jadi presiden dalam hal ini. Jadi kalau rejim atau presidennya itu memang mempunyai agenda pemberantasan korupsi yang kuat, maka jalanlah pemberantasan korupsi itu di negara itu. Tapi kalau presidennya sebenarnya setengah hati dalam pemberantasan korupsi, percayalah, sekuat apapun lembaga anti korupsi yang ada di negeri itu, dia tidak akan mungkin bisa maksimal. Sebenarnya teorinya begitu. Jadi pemberantasan korupsi di sebuah negara nanti bisa berhasil ketika lembaga anti korupsinya kuat dan didukung penuh oleh pemerintah atau presiden di negara itu. Kalau presidennya mbalelo, ya, tidak responsif terhadap pemberantasan korupsi, maka pemberantasan korupsinya tidak bisa berjalan maksimal. Itu sudah terjadi di negara-negara manapun juga. Jadi yang pertama adalah butuh dukungan penuh dari presiden sendiri. Iya, itu intinya. Kalau enggak bisa. Nggak bisa lembaga anti korupsi itu bekerja. Bisa tapi tidak maksimal. Bisa tapi nggak maksimal. Jadi andaikan Abang nih sekarang menjadi ketua KPK, yang pertama kali akan dilakukan adalah mencoba mencari dukungan tersebut dari presiden. Enggak, saya bilang begini sama presidennya sebelum saya dilantik. Pak Presiden, hari ini saya bersedia dilantik, tapi Anda harus berkomitmen bahwa Anda tidak main-main dalam pemberantasan korupsi. Anda tidak boleh lip service. Lip service itu hanya di bibir saja, tapi tindakan tidak ada. Kalau oke, saya bersedia dilantik. Gitu. Oke. Jadi bahkan memberikan peringatan langsung juga kepada presidennya bahwa kita serius nih. Tolong. Jangan kita serius, yuk nggak serius, kan percuma, kan gitu. Nanti kalau terjadi begitu, kita gagal, Anda dianggap berhasil. Padahal kegagalan ini bagian dari Anda. Kan gitu. Kita mungkin juga sedikit ke belakang nih melihat rekam jejak Abang sejak menjadi aktivis anti korupsi di Makassar. Kabarnya keluarga Abang ini juga sudah sering mendapatkan teror ya. Nah, apakah itu benar dan seperti apa bentuk teror tersebut? Jadi sebenarnya gini, teror itu kalau kita dulu di KPK ya itu ada istilahnya anak-anak di KPK tuh. Teror itu kayak sarapan pagi. Udah biasa. Iya, kenapa dibilang sarapan pagi? Karena setiap hari, setiap saat kalau orang mau sarapan itu kan tiap hari. Karena saking seringnya, jadi teror itu menjadi imun. Orang menjadi tidak takut. Jadi semua orang di KPK teror itu dia jadi tidak takut karena setiap hari. Jadi imun kan? Beda kalau misalnya teror itu mungkin sekali-sekali, mungkin orang ketakutan kan? Tapi kalau tiap hari dilakukan, orang juga menjadi tidak takut, jadi imun. Nah, itulah yang terjadi di KPK. Jadi anak-anak di KPK itu udah nggak takut teror karena setiap hari, bahkan setiap saat kan. Jadi imun. Yang menarik bagi saya, keluarga saya, sejak dulu sebelum saya jadi ketua KPK, saya tuh waktu menjadi aktivis, jadi lawyer itu sudah diteror masih di Makassar. Tapi ada yang menarik yang aku mau cerita. Tahun 2016, saya kan sudah nggak menjabat lagi di KPK. Karena kan 2015 itu kan kita udah selesai, ya, udah selesai. Jadi tahun 2016 ini ada peristiwa. Ini saya harus sampaikan supaya ini sebagai gambaran yang serius bagi Indonesia. Tahun 2016 saya sudah nggak di KPK. Pada saat itu anak saya itu saya kan tinggal di Jakarta Timur ya, di daerah-daerah Pulau Mas itu. Anak saya sekolahnya itu di Rawamangun, dekat dari rumah. Pada suatu hari saya berangkat dari Jakarta menuju ke kampung halaman saya ke Makassar. Saya berangkat ke Makassar kalau nggak salah itu hari. Jadi mobil saya yang biasa mengantar saya itu dipakai supir saya untuk menjemput anak saya yang sekolah tidak jauh dari rumah saya di sekitar Rawamangun, Al-Azhar Rawamangun. Supir saya dipakai menjemput anak saya. Anak saya pada saat itu masih SD dan SMP. Tahu nggak? Ketika supir saya menjemput anak saya di sekolah, pada saat keluar dari sekolah, tiba-tiba langsung disamperin, didatangi oleh pengendara motor 2 orang. Memakai helm, membawa benda tajam, tumpul, kayak semacam palu-palu gitu ya. Dan memukul kaca mobil saya. Prak gitu kan. Dengan anak-anak di dalam mobil? Anak-anak ada di dalam mobil saya. Tapi saya nggak ada karena saya ada di Makassar. Supir saya. Tapi karena di sekolah di situ di Rawamangun, di Al-Azhar Rawamangun, itu kan banyak orang tuh, ada satpam apa. Satpamnya di situ langsung berteriak kan, buru. Jadi orang ini yang berkendara motor itu lari karena dikejar kan.
retak tuh, kaca saya hampir retak kan. Kejadian itu, bayangkan saya sudah nggak jadi ketua KPK, nggak di KPK lagi. 2016 loh ini. Saya kan berhenti 2015. Tahu nggak, kejadian itu saya laporkan sama kepala bagian pengamanan KPK. Jadi saya menelpon dari Makassar, itu kok anak saya ada diteror. Terus orang KPK bilang, Pak Bram, apakah kejadian ini akan kita laporkan secara resmi ke kepolisian? Saya bilang sama kepala pengamanan KPK, silahkan kalau mau dilaporkan. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu. Karena apa? Saya khawatir, jangan-jangan nanti kenapa saya bilang silahkan saja. Jangan-jangan setelah dilaporkan di polisi, ternyata juga pelakunya nggak didapat. Kan percuma juga. Dan itulah yang terjadi. Jadi tahun 2016, saya udah nggak di KPK masih digituin. Jadi ya itu yang saya memberikan gambaran bahwa teror ini, kita ini udah nggak di KPK masih aja di teror. Kan gitu. 2016 loh Mbak. Dan itu orang KPK tahu karena saya laporkan. Nggak nyangka ya, padahal udah nggak menjabat. Udah nggak menjabat, 2015 kan saya udah berhenti. 2016 peristiwanya. Oke. Bahkan waktu tahun 2015-nya mungkin nggak ada yang separah itu gitu. Ya ada sih, Oh, lebih ada parah juga. lagi ya. Tapi maksud saya itu wajar. Karena kita masih di dalam. Saya menceritakan ini yang nggak wajar. Iya. Kan gitu. Karena kenapa nggak wajar? Loh saya sudah nggak di KPK. Saya sudah menjadi orang biasa di lapangan. Di teror. Bayangkan itu anak saya loh. Pukul kaca mobilnya. Jadi saya mau memberi gambaran suka duka ya kita orang-orang yang berada di garis depan pemberantasan korupsi. Bukan saja orang di KPK, para aktivis anti korupsi juga kan begitu. Iya. Menghadapi serangan teror kan bukan saja orang KPK, aktivis anti korupsi juga begitu. Bagaimana tanggapan dari keluarga Abang, khususnya dari istri Abang dengan semua teror yang diterima? Mungkin karena keseringan juga ya. Mungkin karena lagi-lagi karena keseringan juga, jadi akhirnya biasa-biasa saja. Ya akhirnya kita selalu yang kita perkuat itu adalah doa. Ya, kita minta perlindungan kepada yang di atas agar supaya kita selalu dilindungi. Karena kenapa? Itu satu-satunya jalan yang kita bisa lakukan. Berharap terhadap aparat keamanan itu sulit. Kenapa sulit? Itu sudah terbukti. Teman-teman di KPK, novel yang disiram air keras itu kan nggak didapat. Jadi satu-satunya cara yang saya hadapi dan keluarga saya dan mungkin semua teman-teman yang di KPK hanyalah selalu berdoa untuk meminta perlindungan dari yang di atas agar kita selalu dilindungi. Karena berharap terhadap keamanan, berharap terhadap aparat untuk melindungi kita tuh hampir dikatakan jangan terlalu berharap banyak. Karena kalau kita berharap banyak pada mereka, pasti kita putus asa. Jadi kita berharap saja sama yang di atas, perlindungan itu datang. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Tapi pasti khawatir dong istri melihat anak juga ikut diteror gitu ya. Ya mau apa lagi Mbak, tapi itu yang selalu istri saya bilang sama anak-anak, sama saya juga. Ya kita harus banyak berdoa kan dan tetap waspada, antisipasi kan. Supaya tetap ada ikhtiar. Ikhtiar itu kan ikhtiar kalau kita waspada ya. Itu aja yang kita bisa lakukan. Oke. Nah sudah setahun terakhir nih Abang mulai hadir di media sosial melalui Abraham Samad Speak Up. Ya kalau misalkan sering nonton ya di YouTube tuh ada Abraham Ini dipromosikan Samad nih. Speak Up. Iya. Thank you Liputan 6. Oke. Nah apakah ini juga cara Abang untuk tetap berjuang sebagai aktivis anti korupsi melalui media sosial itu? Oke. Pertama, selain advokat saya juga mengajar kan di beberapa perguruan tinggi dan di tempat-tempat lain. Ketika saya mengajar, saya menganggap bahwa ini ruang geraknya kecil. Orang yang menerima informasi dari saya, orang yang mendapat ilmu dari saya terbatas. Orang yang hanya berada di ruang kuliah. Jadi saya ingin memperluas informasi yang saya berikan, pengajaran yang saya berikan itu lebih luas. Lebih banyak orang yang menerimanya. Nah, maka saya berpikiran lah, kira-kira saya harus menggunakan media apa ya? Supaya apa yang saya sampaikan orang bisa banyak mendengarkannya. Informasi. Nah, saya akhirnya berpikiran, oh satu-satunya cara media sosial. Makanya saya buatlah channel YouTube saya itu, ya Abraham Samad Speak Up, untuk menyebarkan, mengedukasi dan mencerahkan masyarakat. Sebenarnya itu intinya, mengedukasi, mencerahkan masyarakat dalam hal itu tadi integritas. Sebenarnya itu intinya.
Oke, mungkin terakhir kali ya, suka dukanya seperti apa sih saat membuat Abraham Speak Up ini? Begini Mbak ya, ini kan media sosial ini orang yang familiar ya, generasi yang familiar ini terhadap media sosial ini adalah generasi Z, Gen Z, generasi milenial, itu kan mereka yang dekat dengan media. Generasi saya ini mungkin generasi yang tidak terlalu dekat ya. Kalau generasi saya ini generasi baby boomers ya mungkin ya, atau apa, nggak ngerti saya. Agak jauh, jadi itu menarik di situ ya. Saya harus terjun ke sebuah ke Dunia yang benar-benar baru gitu. dunia yang baru, yang dunia ini sebenarnya dunia yang generasi di bawah, dan saya harus beradaptasi. Dan saya menikmati. Kenapa saya katakan saya menikmati? Karena ternyata memang apa yang saya sampaikan ya itu bisa sampai ke lebih banyak orang. Karena kalau saya menyampaikan sesuatu di ruang kuliah itu terbatas. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu itu mengenai integritas, mengenai pemberantasan korupsi, mengenai anti korupsi, itu supaya banyak orang yang mengetahuinya. Maka lewat media sosial itulah menurut saya itu yang paling efektif. Dan menurut saya ini menarik dan luar biasa dunia ini menurut saya, dunia maya. Walaupun plus minus, tetap ada dampak negatifnya. Tapi kita mencoba meminimalisir dampak negatif itu. Sebenarnya itu intinya. Terima kasih banyak Abang sudah mau berbincang bersama dengan saya. Nah, itu dia sahabat Liputanan.com, perbincangan seru kita bersama dengan Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Nantikan perbincangan seru lainnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Kalau begitu, saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.